Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Kali ini saya akan membahas masalah Imam Mahdi dan relevansinya dengan pemahaman 5 agama, ya. Pemirsa, memang kalau dikatakan Al-Mahdi, ya, seolah-olah ini hanya milik umat Islam saja, begitu, ya. Bahkan dalam pengertian Jawa, misalkan yang ada dalam Jangka Jayabaya, ya, dan Gawangsit ini juga mengatakan, kalau dalam Gawangsit mengatakan Budangon, ya. Tapi kalau di dalam Jangka Jayabaya dikatakan bahwa Al-Mahdi Ratu Adil Panotogomo Khalifatullah, yang intinya ya hampir sama dengan pemahaman Islam, yaitu Al-Mahdi. Bahkan kebanyakan orang-orang di pemahaman Islam itu mengatakan Al-Mahdi ini tidak ada yang ayat Al-Quran yang jelas mengatakan bahwa Al-Mahdi itu, tentunya pembahasannya biasanya dari hadis-hadis, ya. Padahal saya katakan bahwa Al-Mahdi ini dalam ayat Al-Quran juga tersirat dalam ayat, ya. Pokoknya ada seperti itu. Kemudian pemahaman bahwa Al-Mahdi untuk umat Muslim kemudian biasanya dipahami oleh umat Nasrani itu adalah juru selamatnya umat manusia, ya. Yang dipahami itu artinya apa? Kemunculan Isa Al-Masih, tentunya yang diharapkan oleh umat Kristiani untuk menjadikan juru selamatnya manusia, umat manusia ini. Demikian halnya Al-Mahdi juga relevan. Al-Mahdi yang saya katakan ini juga relevan dengan pemahaman Taurat, misalkan, ya, bahwa Yahudi, ya, pemahaman Yahudi misalkan, yaitu dengan munculnya Al-Masih, ya, Al-Masih, ya, yang ceritanya ya seperti itu. Kemudian Imam Mahdi yang saya katakan ini juga relevan dengan pemahaman Hindu, misalkan ada cerita Mahadewa, munculnya Mahadewa itu, ya, yang bersenjatakan Trisulawida, ya. Kemudian selanjutnya adalah juga relevan Al-Mahdi yang saya katakan ini juga relevan dengan pemahaman Hindu, Buddha, misalkan, sebagai contoh ini pengambilan oleh Buddha Buddha Tong Samcong, kalau nggak salah, ya, oleh pendeta Tong Samcong ke arah barat, ya, pengambilan kitab itu, ya seperti itu. Artinya apa? Al-Mahdi yang saya katakan ini, ya, yang saya tahu bahwa dia juga dipahami oleh masyarakat Nasrani, misalkan, ya,
masyarakat Kristen. Kemudian juga dipahami oleh masyarakat Yahudi misalkan, yang mengharap Al-Masih itu, ya, di pemahaman Bani Israel Yahudi gitu. Kemudian Al-Mahdi yang saya katakan ini juga relevan dengan pemahaman Hindu, saya katakan, yaitu kemunculannya Mahadewa, ya. Dan juga relevan dengan pemahaman Buddha. Yang saya tahu ya, ceritanya di TV itu yang Sung Gokong itu ya, yang mengiringi perjalanan Tong Samcong ke arah barat mengambil kitab itu, ya. Oleh karena itu saya sangat meyakini bahwa yang sebenarnya Al-Mahdi itu juga digambarkan oleh pemahaman agama-agama yang lain, ya, 4 agama yang lain selain Islam, ya. Jadi oleh karena itu pemahaman Al-Mahdi sudah saya katakan bahwa Al-Mahdi muncul tidak secara terang-terangan, ya, munculnya tidak secara terang-terangan. Oleh karena itu saya yakin jika seandainya pun sampai ingin mencarinya, ya, saya yakin sampai tidak akan menemukannya, ya. Karena apa? Ya karena mungkin sampai tidak dipilih Allah loh untuk mengetahuinya. Saya katakan bahwa diutusnya Al-Mahdi ini secara diam-diam. Oleh karena itu cukuplah keimanan sampeyan bahwa saat ini Al-Mahdi sudah muncul, begitu. Itu saja. Kenapa? Kalau ditilik dari tanda-tanda alamnya sudah mengatakan demikian. Misalkan merangkak-rangkak di atas salju, ya. Toh saljunya sudah turun di tanah Hijaz. Kemudian gunung-gunung di Makkah itu sudah berlubang. Ini kalau dalam hadis. Kemudian danau Tiberias sudah surut, ya. Ini sudah nyata terjadi. Dan sebagaimana dalam hadis, Jangka Jaya pun juga, Jangka Jaya Bahaya pun juga mengatakan demikian. Yen ono sasi suratun dan demit, yen ono salah dan salah mangsa, lan ono banyu abang rupane, ini pun sudah terjadi, ya toh. Kemudian kalau di Gowangsit misalkan mengatakan bahwa melawan sambil tertawa, rumahnya pintunya setinggi setinggi batu, ya. Batas pintu bawah rumahnya itu setinggi batu. Ini memang demikian halnya. Kalau ditilik dari Gowangsit Siliwangi, saya yakin bahwa Al-Mahdi ini atau Buddha ini adalah rakyat jelata, ya. Walaupun dia ditakdirkan menjadi rakyat jelata, tapi pada hakikatnya dia adalah pemimpin dunia, yaitu Khalifatul Mahdi. Kemudian Buddha Angon, yang diangon itu bukan kerbau, sapi, tapi ranting kering, ya. Ranting ini cabang kecil, kering ini sudah, artinya ya, sudah lapuk. Artinya apa? Ya, yang diangon ini mereka yang sama sekali tidak mengetahui tentunya, ya. Karena itu cukuplah keimanan sampean terhadap bahwa saat ini
Al-Mahdi itu sudah muncul dengan secara diam-diam, tidak terang-terangan, ya. Oleh karena itu, siapapun yang mengklaim diri, misalkan dia karena waskito, karena bisa membaca masa depan, kemudian lain-lain, ya, ini kemudian dia mengklaim diri bahwa dia Al-Mahdi, saya yakin bukan dialah orangnya, ya. Kenapa? Saya sangat yakin, yang saya tahu bahwa Al-Mahdi saat ini munculnya secara diam-diam dan tidak terang-terangan, ya. Kenapa? Ingatlah, banyak sekali orang yang memancing di akar keruh dengan pemahaman Al-Mahdi ini, ya, dengan seolah-olah dengan mengganti sistem. Padahal mengganti sistem itu kan keinginan dianya saja, bukan ajaran Al-Mahdi. Kalau contoh, ya, kalau dia memang memilih paksa, ya, misalkan 300 ulama di Makkah ini membayar paksa terhadap Al-Mahdi, lalu siapa yang mengisahkan Al-Mahdi pilihan ulama itu, ya, dalam semalam, ya? Emangnya Allah mau sampean perintah? Kalau sampean paksa ulama yang 300 dan mau membaiat paksa terhadap seseorang, lalu yang mengisahkan Al-Mahdi dalam semalam itu siapa? Apakah memang Allah mau sampai suruh seseorang yang sudah sampai baiat paksa itu, Allah disuruh mengisahkan dalam semalam? Oleh karena itu saya sangat-sangat yakin bahwa pemilihan paksa apapun oleh sampean ini tentunya tidak relevan dengan apa yang dikehendaki Allah, ya. Oleh karena itu berhati-hatilah atas nama orang yang mengaku Al-Mahdi, ya toh. Agar sampean tidak ikut-ikutan seolah berjuang membela Al-Mahdi, sebenarnya dia memperjuangkan keinginannya sendiri, bukan keinginan Al-Mahdi yang ditunjuk Allah, gitu loh, ya. Berhati-hatilah, seolah-olah sampean sudah memperjuangkan padahal sampean hanya dimanfaatkan. Oleh karena itu pemahaman Al-Mahdi ini sangat sensitif, apalagi orang-orang yang sudah mengklaim diri dia memperjuangkan kepentingan Al-Mahdi, ya. Karena apa? Dia sudah merasa membaiat, dan termasuk 7 di antara yang membaiat Al-Mahdi, yang berbaiat kepada Al-Mahdi. Lalu saya tanya, yang mengislamkan Al-Mahdi dalam semalam itu siapa? Apakah Allah mau sampai perintah untuk mengislamkan Al-Mahdinya saja? Tapi yang saya tahu, Al-Mahdi memang benar dibaiat, tapi oleh Allah. Al-Mahdi memang benar diislahkan oleh Allah. Al-Mahdi memang benar sudah membebaskan dua malaikat Harut Marut. Ini saya yakin seperti itu, yang saya tahu, ya. Demikian, mudah-mudahan menjadikan pelajaran terhadap sampean-sampean agar tidak mudah terprovokasi oleh kata-kata apapun, ya, yang menjanjikan apapun, menjanjikan surga misalkan, ya. Kalau sampean mengikuti pemahaman ini itu, sampean dijamin nanti kalau di akhir masuk surga, ya. Ini bohong. Kenapa? Karena Kanjeng Rasul sendiri tidak mampu seperti itu. Kenapa? Sudah dikatakan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak sekali-sekali pun tidak bisa memberi petunjuk terhadap orang yang kamu cintai, tapi
Allah lah yang menghendaki terhadap seseorang yang dikehendakinya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.